Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mencoba melanjutkan untuk topik vektor semantics ini yang bagian 2, di mana bagian 2 ini akan menjelaskan atau bagian 2 ini berisi yang pertama adalah berisi tentang bagaimana membuat vektor semantics menggunakan pendekatan predik ya, pendekatan predik. Terutama adalah di sini adalah word to fact ya, word to fact. Ya, kemudian yang kedua adalah di slide ini kita membahas tentang bagaimana mengevaluasi ya, mengevaluasi efektivitas ya, efektivitas ya, efektivitas dari vektor yang dihasilkan ya, dengan menggunakan beberapa tas pengukuran, kemudian juga ada yang lain-lainnya. Untuk video ini kita mencoba untuk membahas yang bagian pertama, dan insya Allah untuk bagian yang lain kita akan bahas pada video berikutnya ya. Jadi untuk membuat vektor semantik ya, untuk membuat vektor semantik kita bisa menggunakan pendekatan count ya, menggunakan count yang sudah kita bahas ya, bisa menggunakan TF-IDF atau menggunakan PPMI yang hasilnya adalah vektor yang panjang ya. Panjang itu bisa sampai 20.000. Kalau saya pernah menyebutkan 5.000 mungkin itu masih terlalu sedikit, bahkan bisa sampai 20.000 atau 50.000 ya. Yang di sini adalah utamanya adalah vocabulary-nya ya, panjang vocabulary atau banyaknya vocabulary. Oleh karena itu, karena sangat panjang sehingga representasi sebuah kata yang menjadi vektor yang sangat panjang itu kebanyakan isinya 0 ya. Oleh karena itu dia vektor itu sparse ya, vektor itu sparse. Jadi representasi vektor yang sparse ya. Sebagai alternatifnya ya, alternatif yang lebih baik hasilnya itu adalah vektor yang dense ya, dimana elemen-elemennya kebanyakan bukan 0 ya. Dimana vektor yang dense itu artinya pendek ya, pendek itu 50, panjang vektornya sampai 1000 ya, sekitar segini ya. Kemudian oleh karena itu, karena pendek sehingga dense ya, dense atau padat, yang isinya yang 50 sampai 1000-an itu, vektor itu isinya kebanyakan tidak 0 ya, hampir semuanya tidak 0 ya. Ya, mengapa kita perlu vektor yang dense ya? Ini ada, kita membandingkan antara yang sparse dan dense ya, vektor yang sparse dan vektor yang dense. Karena kalau vektornya pendek ya, vektornya pendek itu lebih optimal, lebih mudah digunakan sebagai fitur ya, sebagai ciri ya. Fitur ini sangat penting ya. Fitur ini adalah untuk input, seperti contohnya ya, misalkan di neural network ya. Neural network ini adalah inputnya, input layer ya, input layer, di mana ini di input layer ini menyatakan sebuah data ya, atau sebuah instance ya, di mana ini adalah fiturnya. Nah, fitur itu bisa dinyatakan dengan vektor, yang vektor itu ya, vektor itu kalau vektornya pendek maka akan lebih optimal ya. Jadi untuk di machine learning, di deep learning itu fitur banyak digunakan. Oleh karena itu kalau ada vektor yang pendek sehingga lebih optimal. Kemudian yang kedua adalah
kita perlu generalisasi untuk representasi sebuah kata menjadi vektor. Ya, kalau vektornya pendek lebih generik ya. Generalisasinya itu lebih baik ya. Karena menyimpan informasi-informasi untuk distributional hypothesis yang mencerminkan konteks itu lebih eksplisit ya, lebih baik. Kemudian juga ada misalkan bisa mengakomodir informasi sinonim ya, informasi sinonim. Dan yang di penelitian pada prakteknya ya bekerja lebih baik. Artinya kalau kita ukur, kita evaluasi lebih baik persentasenya, misalkan katakanlah gitu, lebih baik, lebih tinggi. Ini untuk embedding yang dense ya. Embedding yang dense itu ada beberapa di sini. Untuk yang awalnya itu yang populer sampai sekarang adalah Word2Vec yang source code-nya juga ada, kemudian diperbaiki lagi oleh penulisnya menjadi FastText yang juga open source. Kemudian ada alternatifnya menggunakan atau yang disebut dengan Glove. Di sini kita terutama membicarakan tentang Word2Vec. Ya, Word2Vec itu merupakan salah satu metode ya. Metode untuk embedding, artinya yang mengubah kata menjadi representasinya menjadi vektor yang dense ya. Kelebihannya salah satunya adalah cepat proses trainingnya, cepat menghasilkan vektornya, karena biasanya menggunakan korpus yang sangat besar sehingga perlu kecepatan, di mana kecepatan untuk proses training ini bisa berjam-jam. Bahkan dengan Word2Vec yang korpusnya sangat besar ini butuh waktu yang cukup lama, apalagi kalau metodenya tidak efektif. Jadi ini salah satu metode yang efisien ya, yang efisien ini artinya cepat ya. Kemudian juga populer juga karena ada source code-nya. Yang idenya seperti sudah kita pernah bicarakan adalah memprediksi, predik bukan count ya. Kalau count menghitung dengan TF, IDF, dihitung TF-nya, dihitung IDF-nya atau dihitung PMI-nya. Ini dengan count yang kita sudah tahu di sini hasilnya menjadi vektor yang panjang. Panjangnya itu adalah panjang himpunan konteksnya, di mana himpunan konteksnya itu adalah itu adalah vocabulary-nya ya. Nah, kalau di sini Word2Vec ini dengan predik ya, dengan prediksi, yaitu dapat diimplementasikan dengan neural network yang sederhana. Ya, jadi tidak menghitung jumlah kata yang ada di dekat-dekat. Misalkan kita ingin cari kata, targetnya adalah apricot, kemudian yang dekat-dekat maknanya dengan apricot yang dicerminkan dengan distribusional dekat-dekat konteks di kalimat kata-kata yang dalam sebuah jangkauan window dengan apricot. Ini tidak menghitung seperti itu, tapi dengan mentraining classifier ya, classifier biner ya, classifier biner. Nah, classifier biner kemudian di training. Yang di training itu artinya pekerjaan klasifikasi atau pekerjaan prediksi ya, pekerjaan prediksi yang akan bisa diimplementasikan dan kita lihat dengan multi-layer perceptron yang sederhana ya. Multi-layer perceptron yang sederhana hanya dengan satu hidden layer tanpa fungsi aktivasi ya. Jadi dengan prediksi itu maksudnya adalah dapat dinyatakan dengan kalimat sederhana. Kalau misalnya ada sebuah kata misalkan apricot, sama seperti yang di sini apricot tadi ya, kata apricot ya,
kita cari kata-kata yang mempunyai probability, mempunyai kecenderungan yang dekat-dekat dengan apricot. Artinya nanti dekat-dekat maknanya dengan apricot ya. Dekat maknanya. Jadi similarity ataupun juga relatedness ya. Ya, meskipun sebenarnya kita tidak melakukan proses klasifikasi atau proses prediksi itu sebenarnya. Memang kita melakukan learning ya. Tetapi di proses learning classifier neural network yang sederhana itu sebenarnya nanti yang diambil adalah bobotnya ya. Bobotnya yang ini diambil menjadi vektor ya, menjadi komponen sebuah vektor untuk sebuah kata misalkan seperti itu. Jadi word embeddingnya itu mengambil dari bobotnya, bukan dari hasil classifier. Jadi kita hanya mengambil bobotnya. Itu merupakan satu hal yang brilian ya, bagaimana bisa melakukan atau menghasilkan vektor ya, menghasilkan vektor dari kata. Jadi representasi vektor dari kata yang kita tidak perlu melakukan labeling ya. Kita tidak perlu melakukan labeling. Sehingga kalau klasifikasi atau prediction itu sebenarnya adalah supervised. Tapi supervised kita tidak perlu melakukan labeling ya. Karena nanti kita menggunakan running text ya. Running text yang secara implisit nanti ada labelnya. Jadi data trainingnya itu udah implisit. Artinya kita tidak perlu secara manual melakukan labeling ya. Misalkan contohnya seperti ini. Misalkan ada kata apricot ya. Apricot itu sebagai inputnya ya. Sebagai inputnya. Kemudian outputnya sebagai correct answer-nya dari kata-kata yang dekat apricot itu ya kita lihat aja di di korpus. Kita lihat mana kata-kata yang dekat dengan apricot tersebut ya. Mana kata-kata yang dekat dengan apricot tersebut. Jadi ada kata yang ada apricot. Kemudian kita ambil aja kata-kata yang dekat apricot itu sebagai outputnya. Jadi kalau kita gambarkan di sini ada apricot gitu ya. Kemudian ini ada kata-kata di sampingnya. Nah ini sebagai input. Katakanlah seperti itu. Ini adalah outputnya. Karena data training itu kan pasangan input dan output. Kemudian running text itu maksudnya geser terus apricot. Kemudian ini sampingnya setelah apricot apa. Ini sebagai input. Kemudian untuk outputnya juga oleh karena itu yang sebelah-sebelahnya lagi ya. Oke, jadi kita tidak perlu melakukan pelabelan secara manual ya. Meskipun pekerjaannya ini adalah supervise yang kita kerjakan di sini. Ya idenya dari yang ide sebenarnya udah ada tahun-tahun sebelumnya yang seperti itu adalah dari neural language modeling ya. Neural language modeling. Jadi language modeling yang menggunakan neural, yang tadinya menggunakan statistical, ini menggunakan neural. Ya, idenya adalah dari seperti itu mulai dari 2003 2011 ya. Kalau yang word2vec itu 2013 ya. Oke, kemudian word2vec itu sendiri mempunyai beberapa alternatif model ya. Masing-masing model bisa menghasilkan vektor yang tidak sama persis ya. Yang satu bisa lebih bagus dibandingkan yang lain. Nah, salah satu jenis model itu adalah skipgram ya. Skipgram, di mana model skipgram ini adalah yang kita inputnya itu sebuah kata, kemudian outputnya itu adalah kata-kata di sekitarnya atau kata-kata yang dekat dengan kata tersebut ya. Kata-kata yang maknanya dekat dengan tersebut. Jadi kita tahu sebuah kata seperti misalkan apricot, kemudian kita mencari kata-kata yang maknanya dekat dengan
apricot tersebut. Ini adalah skipgram. Ya. Skipgram itu juga mempunyai ini pasangkan dengan apa yang disebut dengan negative sampling. Ada juga yang lain dari negative sampling, yaitu hierarchical softmax ya. Jadi ada skipgram kemudian dilengkapi dengan ini ya, dilengkapi dengan negative sampling ya. Yang pada prinsipnya sebenarnya skipgram, tapi kemudian dioptimalkan dengan negative sampling. Ya, skipgram itu sendiri yang algoritmanya adalah seperti ini. Yang pertama adalah kita menyusun atau membangun data training ya, data training di mana target word-nya ya. Target word itu adalah sebagai inputnya ya, word gitu. Kemudian yang di sekitar dari kata target word tersebut sebagai ini sebagai label positifnya. Jadi ada kata-kata di sini sebagai konteks di sini adalah yang dia positif examples-nya ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, kalau ada data training, ini data training pertama, data training kedua, ini ada kata, ini adalah konteks. Misalkan katakanlah konteksnya ada 4 ya, katakanlah gitu, ada Windows-nya ada 4, misalkan kanannya 2, kirinya 2. Nah ini sebuah katanya apa, kemudian ini konteksnya apa. Ini adalah yang plusnya. Yang plus itu adalah yang memang ada di sekitarnya. Untuk sebuah kasus, ini sebuah kasus misalkan contohnya di sini misalkan di sini contohnya kata wait di sini ya, kata waitnya di sini ya. Kata wait ini adalah w-nya ya, ini w. Kemudian yang konteks yang positif ini adalah yang ada di kanan kirinya ya. Ini kemudian kita buat data training sebanyak-banyaknya dengan running text ya, dan wait. Kemudian kalau misalkan kemudian berikutnya, yang training berikutnya adalah di sini S, ini adalah W-nya, kemudian di sini konteksnya adalah di sini, dan seterusnya. Running text itu seperti itu maksudnya. Kemudian yang kedua, akan lebih optimal kalau kita juga membuat yang negatifnya, negatif samplingnya di sini untuk kata W tersebut. Kata W tersebut misalkan apricot ya, yang positifnya sudah kita tahu untuk sebuah event atau sebuah lokasi itu. Kemudian yang negatifnya apa saja di sini ada, misalkan yang negatifnya ada beberapa, misalkan sebanyak 4 atau lebih dari 4 ya bisa. Itu adalah dicari kata-kata yang random ya, random, kata-kata yang random dari vocabulary yang banyak ini, yang banyak vocabulary-nya ada ribuan, di random yang lain ya, yang bukan yang ada yang dari yang random itu, dari yang vocabulary itu dicari random sebagai negatifnya. Kemudian kita menggunakan klasifikasi, menggunakan classifier, misalkan neural network ya. Kita terutama di sini menggunakan neural network yang sederhana, di mana neural network sederhana ini adalah klasifikasi biner ya, klasifikasi logistic regression ya. Logistic regression ini artinya kita menggunakan fungsi logistik ya. Fungsi logistik itu misalkan ini fungsi logistik ya. Fungsi logistik itu misalkan menggunakan sigmoid, yang inputnya di sini, inputnya ini input, ini output, di mana logistic regression itu adalah biner, klasifikasi biner ya, klasifikasi biner. Jadi misalkan prediksinya itu antara 0 sampai 1 ya, sampai 0 sampai 1. Kalau lebih daripada setengah di sini dianggap sebagai 1. Yang
Kalau kurang dari setengah dianggap 0 ya. Jadi misalkan lebih dari 0,5 dianggap iya, dikurang dari setengah adalah tidak. Jadi pada prinsipnya adalah logistic regression, prinsipnya adalah biner ya, yang membedakan dua kasus. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat ini, yang langkah keempat adalah kita training classifier itu yang logistic regression, kemudian kita gunakan bobotnya ya. Kita gunakan bobotnya. Ya, kita gunakan bobotnya sebagai embedding. Jadi kita gunakan bobotnya sebagai vektor ya. Ini ada vektor untuk kata W, ini di sini vektornya. Nah, ini di sini itu adalah dari bobot yang dari neural network yang sudah kita training untuk kata tersebut. Nah, salah satu penjelasan singkatnya ada juga, saya sudah membuat videonya, yang video itu saya beri judul Vector Semantics yang ringkasan ya. Ada video singkatnya di situ. Oke, ini adalah contoh skipgram yang tadi sudah diterangkan ya. Sudah kita bahas secara sekilas ya, di mana skipgram ini ada misalkan ini ada satu korpus yang besar, salah satu segmen dari kalimat ini adalah seperti ini, ada rangkaian kata-kata seperti ini, yang ini adalah targetnya ya, sebagai targetnya ya, yang kita targetnya atau sebagai inputnya ya. Kemudian yang C1, C2 itu adalah konteksnya. Dalam ini misalkan kita mempunyai window yang kanan kiri 2, kanan 2, kiri 2. Jadi windownya kanan kiri 2 sebagai konteksnya ada 2. Nah, kemudian kita mempunyai target dan mempunyai konteks ya. Ada mempunyai target, mempunyai konteks, jadi sebagai satu pasangan, sebagai satu tapel ya. Di mana apricot adalah jam. Nah, ini seperti tadi kita lihat, seperti misalkan ada apricot di sini, targetnya ini adalah jam. Ini salah satu konteksnya. Ini adalah yang positif, yang memang beneran ada. Kemudian yang negatif apricot dengan artefak ya. Artefak dari binatang tapir gitu ya. Artefak yang ini diambil dari random. Sehingga kemudian kita mempunyai probabilitas yang akan kita hitung ya dari dari konteks ya, untuk yang positif ya, untuk yang positif ininya dan negatif ya. Dimana positif ini probabilitas positif, kalau negatif ya 1 minus yang positifnya, karena total adalah 1 ya. Ya, kemudian bagaimana menghitung probabilitas untuk kelas yang positif given pasangan target dan konteksnya. Ya, contohnya apricot dengan jam. Ya. Ya, untuk intuisi kita manusia, kata-kata itu akan terdapat ya, yang berdekatan itu adalah kata-kata yang mempunyai keterkaitan ya. Kemudian similarity itu menggunakan dot product ya. Jadi seperti pernah yang sudah kita bicarakan sebelumnya juga, cosinus similarity antara dua vektor ya, misalkan ini sebenarnya adalah dot product ya. Dot product ini dibagi dengan ininya panjangnya untuk normalisasi, ini W misalkan gitu. Jadi dot product ini adalah similarity ya. Jadi artinya similarity itu ekuivalen nilainya dengan dot productnya. Problemnya memang dot product itu bukan probabilitas ya. Demikian juga cosinus ya. Oleh karena itu nanti kita
akan membuat dengan apa yang disebut dengan tadi logistic regression, atau lebih tepatnya lagi atau dengan sigmoid ya. Ya ini dot product ya, mengubah dot product menjadi probability, menjadi probabilitas ya. Jadi ini sekali lagi ini ada sigmoid ya, fungsi sigmoid. Ini adalah fungsi sigmoid ya. Fungsi sigmoid di mana inputnya adalah x ya. Inputnya adalah x ya. Di sini adalah inputnya, di sini inputnya x. Kemudian di sini y-nya itu adalah, di sini adalah ini fungsi, ini adalah fungsi sigmoid ya. Fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid bentuknya seperti itu, yang antara 0 ya nilainya sampai 1. Jadi sebagai probabilitas ya, sebagai probabilitas ya. Dimana kemudian x tadi di sini ini adalah dot product ya. Dot product yang bagaimana kita mengubah dot product menjadi probabilitas. Ini dot productnya. Dot product menjadi probabilitas ya. Jadi kalau kita menggunakan neural network ya, menggunakan neural network, ini adalah inputnya, input layer. Ini adalah hidden layer. Kalau kita misalkan embedding ya, hidden layer ya, seperti itu. Ini adalah hidden layer, ini adalah output layer ya. Output layer. Di sini kita ingin mengubah dot product, di hasil dari dot product di sini nanti kita tahu di sini hasil dari produk, kemudian diubah dari produk itu menjadi probabilitas, dengan probabilitas ya. Jadi sini misalkan ada keluaran di sini, kalau di sini adalah kalau tadi x gitu ya, x di mana x itu di sini ada t dot c di sini, kemudian dot product dari t dot c tersebut, dot product, dan kemudian pakai logistik, fungsi logistik atau lebih tepatnya lagi fungsi sigmoid, sehingga di sini menjadi 0 sampai 1 sebagai probabilitas ya. Ya oke, jadi inputnya ini adalah ini diubah menjadi probabilitas yang menggunakan, jadi seperti tadi sigmoid, ini adalah t dot product c ya. Kemudian di sini adalah tadi bentuknya misalkan adalah seperti ini adalah t dot product c, sehingga menjadi antara 0 sampai 1. Oke. Ya pada prinsipnya adalah seperti itu. Demikian juga untuk yang negatif, labelnya saya kira sama saja seperti itu. Kemudian untuk semua konteks word, jadi konteks itu tadi kan ada sebuah kata, misalkan apricot, konteksnya misalkan ada 4, sehingga konteksnya itu ada k, misalkan jumlahnya k, konteksnya jumlahnya k di sini, jumlahnya k. Oleh karena itu perlu ini kemudian dikali-kalikan sebanyak k-nya ini, ada k, ini adalah k ya, karena konteksnya itu ada 4. Misalkan k itu ada 4, katakanlah misalkan seperti itu. Kemudian akan lebih lebih efisien lagi kalau dilogkan. Dilogkan artinya ini dilog logaritmik, kemudian di sini menggunakan sum ya. Menggunakan theta, menggunakan sum, yang tadinya perkalian menjadi penjumlahan karena log. Ya karena untuk efisiensi saja, untuk masalah, terutama masalah efisiensi. Ya, kita lanjutkan untuk skipgram training data. Jadi kita bagaimana membangun data. Yang tadi dikatakan salah satu ide briliannya itu adalah kita menggunakan training data. Yang training data karena kita prediction atau classification itu adalah supervised, tapi tanpa membangun secara eksplisit dengan manual hand label, yaitu dengan cara yang seperti ini ya. Jadi kita ada contohnya yang apricot seperti ini, di mana sebagai target ini adalah apricot sebagai data training,
yang pasangan input dan outputnya adalah apricot, kemudian konteks-konteksnya dengan asumsi 2 Windows kanan kiri ya, 2 Windows kanan kiri. Ya, ini sebagai data training yang kita dapatkan secara otomatis ya antara input dan output, pasangan input outputnya dari data yang sudah ada, korpus yang ada, tinggal running text geser-geser aja. Ya. Ya, kita lanjutkan. Ini kita mencari positive examplesnya. Positive examplesnya. Jadi dari data atau kata-kata target ada apricot. Konteksnya itu ada tablespoon, ini ada tablespoon, ada of, ada preserve, ada or ya. Seperti kita lihat di contoh di sini. Mungkin ini ada contoh yang lain, ini ada contoh salah satu contohnya. Ini adalah contoh yang positif ya. Kemudian setiap positive examples ya, setiap positive example kita membuat negatifnya. Untuk setiap positif data positif kita membuat datanya dengan kata-kata noise atau ini kata-kata yang random yang bukan T, jadi bukan apricot. Dari kalau ada data vocabulary sebanyak misalkan 10.000, kita random dari 10.000 tapi bukan apricot untuk yang targetnya apricot ya. Jadi di sini yang konteksnya itu dicari random untuk data examples yang negatif atau data training yang labelnya itu negatif ya. Nah, ini contohnya yang positif tadi kita udah yang diambil dari data ya. Kemudian kalau yang negatif ya, kalau yang negatif di sini kita cari dengan random, ini dengan K sama dengan 2. K sama dengan 2. Ini di sini kanan kirinya 2 dan di sini juga dijumlahkan 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipatnya. Jadi di sini ada yang negatifnya itu 2 kali lipatnya dibandingkan dengan positifnya. Ya di sini ada 8 negatifnya. Positifnya ada 4, di sini ada 4 pasang, negatifnya ada 8 pasang ya, ada 8 pasang. Oke, kemudian bagaimana cara memilih untuk yang negatif tadi dengan cara random ya, dengan cara random yaitu dengan misalkan contohnya kita mencari dengan probabilitas di sini untuk kata-kata seperti misalkan A dan B dan seterusnya. Hanya di sini ada prinsipnya adalah kita menggunakan suatu faktor alfa, yang alfa itu gunanya tujuannya adalah supaya kata-kata yang jarang ya, kata-kata yang jarang keberadaannya supaya probabilitasnya lebih tinggi. Lebih tinggi itu maksudnya supaya bisa diambil sebagai data atau sebagai kata untuk konteks yang diambil dari random tadi yang untuk negatif ya. Misalkan contohnya di sini yang tadinya 0,1 kemungkinannya menjadi dengan karena ada dipangkatkan 0,75 jadi 0,3. Jadi yang kata-kata yang jarang ini jadi lebih tinggi sehingga kemungkinan diambilnya jadi lebih besar lagi. Dan tentunya kalau yang sangat tinggi ini jadi lebih rendah ya. Lebih rendah ya. Ini bagaimana memilih ya, memilih kata-kata untuk yang negatif ya, untuk data training, pasangan-pasangan data training yang negatif ya. Kemudian kita perlu setup ya. Kita perlu setup classifiernya. Classifiernya kita perlu setup. Jadi kita perlu men-set seperti misalkan vektornya, vektor yang akan kita buat, misalkan panjangnya berapa, katakanlah misalkan 300 ya. Ya. Bisa kita lihat sekali lagi di video yang sudah saya buat yang diberi judul ringkasan ya. Jadi di sini misalkan dengan neural network ini adalah input layernya. Input layer ini adalah hidden layernya. Kemudian di sini adalah output layer, di mana input dan output layer itu panjangnya atau jumlah node-nya itu sebanyak jumlah vocabulary, seperti misalkan n, sebanyak n jumlahnya. Nah, kemudian kalau di sini adalah sebanyak yang kita
inginkan misalkan sebanyak 300 untuk panjang vektornya. Jadi di sini jumlah hiddennya misalkan katakanlah 300 node, artinya 300 node. Kemudian kita di sini di neural network multilayer perceptron ini yang saya gambarkan di sini, ini di sini adalah dense ya. Kemudian kita ada parameter ya, ada parameter. Parameter untuk neural network kita tahu adalah bobot ya. Dan bobot tentunya dan bobot atau dan bias. Di sini misalkan di sini adalah hanya bobot aja. Ya, ada hanya bobot-bobot aja. Yang di sini ada 300 kali V ya, karena di sini V di sini adalah sebanyak V, ini 300, berarti 300 kali V yang di sini adalah random. Ya. Adalah random. Jadi bobotnya di sini kita buat bobotnya W di sini, yang ini adalah ini parameter yang diinisialisasi yang random, awalnya random ya. Awalnya random, kemudian di training ya, bobotnya nanti di training. Kemudian kita mempunyai training set yang sangat banyak karena dengan korpus yang sangat banyak. Contohnya yang di slide tadi salah satu contohnya. Kemudian kita train, kita adjust ya, sehingga word vektornya kita training sehingga di sini pada intinya adalah loss functionnya, loss function untuk classifier tersebut, loss function untuk neural network tersebut, di mana loss function itu pada prinsipnya atau objective function itu pada prinsipnya adalah memaksimalkan kesamaan ya, antara target dengan konteks yang positif, kemudian meminimalkan kesamaan pasangan antara yang target dengan yang negatif ya. Ya, jadi dengan dot product ya. Dengan dot product yang seperti kita ketahui di sini juga adalah nanti adalah di neural network ini adalah dot product ya. Berkalian ya, atau dot product di situ. Oke. Kemudian kita perlu learning, sebagaimana learning untuk neural network ya. Jadi learning classifier yang kita sudah set up tadi, tentunya dengan proses iterasi atau dengan epoch ya. Kemudian kita buat random atau nol atau random bobotnya, W-nya, himpunan atau matriks W-nya ya, W, matriks W, di mana W tadi kita lihat balik lagi ke yang tadi ya. Di sini ada dua ya. Ada dua matriks. Ini adalah ada bobot yang di sini yang antara input dengan hidden dan antara hidden dengan output yang sama ini sebenarnya, karena hiddennya di sini hanya projection saja. Projection itu artinya hanya meneruskan. Artinya di sini tidak ada fungsi aktivasi setelah hidden kemudian ke bobot, ini tidak ada. Sehingga oleh karena itu kita balik lagi ke slide ini, slide berikutnya. Kita menginisiasi, inisialnya itu adalah random bobot-bobotnya, kemudian di-adjust yaitu dengan proses learning backpropagation ya. Kita dengan backpropagation gradient descent kita kemudian didapatkan bobot yang sehingga hasil prediksinya itu bagus ya. Hasil prediksinya bagus itu artinya ini yang tadi probabilitas antara positifnya maksimal, yang negatifnya itu minimal. Itu diiterasi sampai seluruh training set ya, sampai seluruh training set. Pada intinya adalah di sini adalah proses learning neural network, yang neural network itu adalah neural network yang sederhana yang dengan satu hidden layer yang tadi ya, ini yang sini ya hidden layer, yang ini ya hidden layer neural network dan satu hidden layer. Yang hidden layer itu adalah hanya projection saja, artinya tanpa fungsi aktivasi, yang kemudian nanti
vektor yang dihasilkan itu adalah dari bobot ya, diambil dari bobotnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada objektif kriteria yang tadi udah kita bahas ya, yang intinya adalah ini adalah memaksimalkan probabilitas dengan positif antara target dengan positif dan meminimalkan antara probabilitas antara target dengan negatif, artinya yang sebenarnya konteks yang random tadi ya. Ya, jadi objektif functionnya di sini misalkan tadi dengan neural network tadi itu adalah cross entropy di sini. Ini misalkan ini contoh untuk target kata target sebuah kata target T. Ini contoh loss functionnya. Yang ini pada prinsipnya dengan yang tadi ya di sini bagaimana kemudian diubah menjadi probabilitas dengan logarithmic function atau pada lebih spesifiknya lagi sigmoid ya, karena dua ini ya kita menggunakan biner ya. Kemudian kita dapatkan ya, ini sigmoid ya, ini sigmoid seperti itu. Nah, ini kita bisa gambarkan seperti ini ya. Jadi dot product antara ini target ya, target apricot dengan ini konteks yang positif. Kemudian dot product antara target apricot dengan yang negatif, yang dimana dengan positif similarity-nya itu ditingkatkan, dengan negatif itu diturunkan ininya objective function-nya untuk proses learning neural network kita ya. Untuk proses neural network kita. Kemudian kita training menggunakan backpropagation gradient descent ya. Kemudian untuk backpropagation gradient descent ada juga video yang ada di yang udah pernah kita bahas ya. Kita kemudian melakukan proses learning ya seperti gradient descent, backpropagation biasa ya, pada intinya saya kira seperti itu. Kemudian kita ambil nanti bobotnya, terutama bobot di sini, bobot yang tadi W tadi itu sebagai vektornya. Ya, jadi secara ringkasnya, adalah untuk word to fact skip gram ya. Skip gram itu artinya kita inputnya target, kemudian outputnya itu adalah kata-kata yang ada di sekitarnya, yang dekat-dekat atau yang related, similar atau juga related semantik yang di kata tersebut kita cari. Yang pertama adalah seperti halnya kalau kita learning neural network, kita random ya, kita punya 300 dimensi yaitu di hidden layer tadi yang unit atau node-nya itu 300. Kemudian kita random, kita menggunakan logistic regression atau sigmoid di sini khususnya. Kemudian kita menggunakan setelah itu kita learning ya, dengan ada yang positif, ada yang negatif, data trainingnya kita training terus sehingga akurasinya atau efektivitasnya sebaik mungkin. Kemudian diambil bobotnya untuk vektor ya, ya. Sekali lagi penjelasannya ada juga saya sampaikan, barangkali akan lebih jelas di video yang saya beri judul ringkasan untuk vektor semantik ya. Saya kira seperti itu untuk bagian pertama dari slide ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan untuk slide ini membahas evaluasi embedding secara umum ya, bukan hanya untuk yang dense saja.